Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya An. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan kisah horor pocong. Tapi sebelumnya, agar kalian bisa menikmati kisah horor ini, silahkan letakkan HP kalian dan cari posisi ternyaman untuk mendengarkan. Dan berimajinasilah dari setiap adegan yang saya bawakan. Jika sudah, mari kita ke ceritanya. Tampak ada seorang gadis yang sedang membantu kedua orang tuanya. Sebut saja dia Mumun. Mumun adalah gadis desa berumur 20 tahun. Dia adalah anak tunggal. Setiap harinya, Mumun selalu membantu ibu dan ayahnya berjualan makanan di warung yang berada di tepi jalan. Dan pada suatu hari, pukul 5 sore, ibu dan ayah pamit kepada Mumun karena hendak kondangan. Mumun pun disuruh jaga warung sendiri. "Mun, nanti kalau sudah jam 9, tutup saja warungnya," ucap sang ibu. "Iya bu," jawab Mumun. Jam 9 adalah waktu yang masih sore bagi keluarga Mumun saat berjualan. Karena biasanya warung Mumun tutup jam 12 malam. Namun karena ayah dan ibu Mumun mau pergi kondangan, jadi sang ibu menyuruh Mumun tutup lebih awal. Singkat cerita, tampak warung Mumun sangat ramai oleh pengunjung. Kebanyakan dari pengunjung itu adalah sopir-sopir truk dan angkot yang memang sudah biasa makan di warung Mumun. Sesekali juga ada pejalan kaki atau warga sekitar yang mampir ke warung sekedar nongkrong sembari minum kopi. Apalagi jika ada pertandingan bola. Warung Mumun yang memang ada TV-nya lebih ramai karena menjadi tempat nonton bareng. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, sebut saja dia Mardi. Mardi adalah salah satu pemuda desa yang menyukai Mumun. Pemuda mana yang tak kenal Mumun? Dengan parasnya yang cantik dan juga kemandiriannya, para pemuda sangat mengidolakan Mumun, termasuk juga Mardi. "Tumben sendiri kamu Mardi?" tanya Mumun. Iya, sengaja biar gak ada saingan," jawab Mardi. "Ah, bisa aja kamu. Mau pesen apa?" "Kopi hitam aja, Mun." Sembari minum kopi, Mardi sering mencuri pandang. Bahkan tak jarang Mardi melontarkan gombalannya menggoda Mumun, yang sebenarnya membuat Mumun risih. Namun dengan terpaksa, Mumun membalas dengan senyuman kecil. Karena memang bukan hanya Mardi saja yang ada di warung itu, tapi banyak sopir yang sedang makan. Jadi agar Mumun terlihat ramah saja. Dan ternyata Mardi sudah beberapa kali menyatakan cinta kepada Mumun. Namun Mumun menolaknya. Alasannya karena memang Mumun sudah memiliki dambaan hati sendiri. Pukul 8.45. Mumun yang hendak menutup warungnya pun meminta izin kepada para pelanggannya mau tutup. Karena memang para pelanggan saat itu tidak tahu Mumun akan menutup warung lebih awal. Jadi mereka masih asik nongkrong. Para pelanggan itu pun satu persatu meninggalkan warung. Namun tidak dengan Mardi. Mardi masih asik menikmati kopinya. "Mardi, maaf, saya mau tutup," ucap Mumun. "Oh iya Mun, sebentar, aku habiskan kopinya dulu,"
jawab Mardi sembari menatap genit kepada Mumun. Tak lama setelah itu Mardi pun pergi, dan Mumun pun bergegas menutup warung dan pulang. Di tengah perjalanan, Mumun sangat waspada saat melangkahkan kakinya, karena biasanya ia pulang bertiga bersama ayah dan ibunya. Tapi kali ini ia harus pulang sendiri. Dan pada saat Mumun melewati jalan sepi, di mana jalan itu melewati perkebunan dengan penerangan yang minim, Mumun merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dengan gugup, Mumun pun mempercepat langkahnya. Dan tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memukul leher belakang Mumun dengan sebilah balok kayu. Mumun pun jatuh tak sadarkan diri. Singkat cerita, Mumun pun sadar dari pingsannya. Dan betapa kagetnya Mumun ketika ia sadar tangannya sudah diikat dan mulutnya ditutup kain. Mumun melihat seorang laki-laki yang tengah berdiri membelakanginya. Dan ketika berpaling, ternyata laki-laki itu adalah Mardi. Terkuaklah jika Mardi sepulang dari warung, ia tidak benar-benar pergi, namun memang sengaja mengintai Mumun dan membuntutinya. Mardi juga mengungkapkan bahwa ia sakit hati karena telah ditolak berkali-kali oleh Mumun. Seketika itu pun, Mumun memberontak mencoba melepaskan tali yang mengikat tangannya dan mencoba berteriak meminta tolong. "Percuma, Mun, tak ada orang yang bisa mendengarmu," ucap Mardi. Dan dengan perlahan, Mardi pun mendekati Mumun dan langsung memaksa Mumun melayani nafsunya. Malam itu benar-benar malam yang membuat masa depan Mumun hancur. Mumun tak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah atas perlakuan Mardi. Singkat cerita, Mumun yang sudah merasa dinodai oleh Mardi dan merasa hancur, kini ia hanya bisa meratapi nasibnya. Mumun tak berani menceritakan apa yang sudah ia alami kepada kedua orang tuanya. Mumun takut jika orang tuanya akan menanggung rasa malu, dan juga akan ada cibiran pedas dari tetangga jika berita ini menyebar. Mumun memutuskan untuk memendamnya sendiri. Hari demi hari berlalu. Semakin hari, tekanan batin yang dirasakan Mumun sudah tak terbendung. Mumun putus asa. Ia merasa hidupnya sudah tak berguna lagi. Dan di suatu hari, Mumun izin kepada orang tuanya tak pergi ke warung, beralasan sakit. Dan saat hari sudah petang, Mumun pergi ke tempat kejadian, di mana ia dinodai oleh Mardi. Di sana tampak ada sebuah pohon besar, dan Mumun pun memutuskan gantung diri di pohon itu. Seluruh warga kampung pun geger atas penemuan jasad Mumun yang ditemukan warga menggantung di sebuah pohon. Perasaan hancur dan kehilangan tergambar jelas dirasakan oleh kedua orang tua Mumun. Mereka tak menyangka Mumun bisa senekat itu mengakhiri hidupnya. Dalam hatinya pun bertanya-tanya, apa sebab Mumun lakukan ini? Padahal yang orang tua Mumun tahu semuanya baik-baik saja. Di lain sisi, berita meninggalnya Mumun pun sampai ke telinga Mardi. Mardi yang memang setelah kejadian itu kabur ke kota pun kaget mendengar kabar itu. Singkat cerita,
Di suatu malam tepat pukul jam 12, Mardi yang tengah tidur di kontrakannya dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Sembari mengucek-ngucek mata, Mardi pun bergegas membuka pintu. Dan betapa kagetnya Mardi ketika ia melihat sosok pocong di hadapannya. Dan ternyata sosok itu adalah pocong Mumun. Seketika itu pun Mardi yang panik langsung menutup pintu. Wajah Mardi seketika langsung pucat. Ia tak menyangka jika Mumun menjadi pocong. Karena penasaran, ia pun memastikan dengan mengintip dari balik jendela. Dan memang benar, itu memang pocong Mumun. Pocong itu masih berdiri tegak di depan pintu. Mardi yang ketakutan setengah mati pun langsung beranjak ke kamar tidur. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Mardi menutup dirinya dengan selimut. Dan betapa kagetnya Mardi ketika ia memalingkan wajah, ternyata pocong Mumun sudah berada di sampingnya. "Kamu harus bertanggung jawab, Mardi," ucap pocong Mumun. Seketika itu pun berlarilah Mardi keluar dari kontrakan dan meminta tolong kepada para warga. Singkat cerita, kabar tentang adanya pocong di sekitar kontrakan Mardi pun menjadi buah bibir. Bahkan ada warga yang memang pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika melintas di depan kontrakan Mardi. Ia melihat ada pocong yang sedang duduk di teras. Para warga pun membicarakan keanehan, di mana pocong itu hanya menampakkan diri di kontrakan Mardi saja. Hampir setiap malam, Mardi selalu didatangi oleh pocong Mumun, yang membuat Mardi menjadi stres dan memutuskan untuk pulang kampung. Dan seperginya Mardi dari kontrakan, pocong Mumun pun tak menampakkan diri lagi di tempat itu. Singkat cerita, Mardi yang saat itu pulang dari rumah temannya, Mardi melihat seorang perempuan sedang duduk di tepi jalan. Mardi pun menghampirinya. "Neng, sedang apa malam-malam sendiri?" tanya Mardi. Dan betapa kagetnya Mardi ketika wanita itu memalingkan wajah. Ternyata wanita itu adalah Mumun. Dan perlahan sosok wanita itu pun berubah menjadi pocong. Sontak Mardi pun langsung berlari tunggang langgang meninggalkan pocong Mumun. Dan ketika sampai di rumah, ketika Mardi masuk ke kamar tidur, sosok pocong Mumun tiba-tiba sudah berada di sana, seolah menyambut kepulangan Mardi. Dan hampir setiap malam pocong Mumun masih saja meneror Mardi. Hingga pada suatu malam, Mardi yang seusai konsultasi kepada orang pintar tentang teror pocong Mumun, pulang mengendarai motor. Saat itu Mardi berboncengan dengan temannya. Dan sebelum Mardi pulang, terlebih dahulu ia mengantar pulang temannya itu. Setelah mengantarkan pulang temannya, Mardi pun bergegas untuk pulang. Dan selama perjalanan, Mardi terus waspada, takut jika ia diteror pocong lagi. Dan ketika melewati jalan yang sepi, tiba-tiba motor yang dibawa Mardi pun seperti membawa sesuatu yang berat. Perasaan Mardi sudah mulai tak enak. Mardi pun mengabaikannya. Tapi lama-kelamaan, motor yang ia bawa semakin lama semakin berat. Dan Mardi pun memberanikan diri melihat dari arah spion. Dan benar saja, itu adalah pocong Mumun yang sedang membonceng Mardi.
Tanpa pikir panjang, Mardi langsung memberhentikan motornya dan berlari. Namun pocong Mumun masih saja mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Mardi terus mempercepat larinya. Hingga pada akhirnya Mardi terpleset. Tubuhnya terpelanting menghantam sebuah pohon. Di pagi harinya, warga digegerkan oleh penemuan mayat seorang laki-laki yang dadanya tertusuk ranting pohon. Ya, itu adalah Mardi. Ia meninggal persis di pohon yang digunakan Mumun gantung diri. Dan sejak saat itu, pocong Mumun masih kerap menampakkan diri di pohon itu. Selesai. Demikianlah kisah pocong Mumun versi Anfa Voice. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan kisah horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya An, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.